Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Cornela Ramadhani, NIM 9312099919 akan menjelaskan tentang hukum-hukum perikatan dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pasal 1233 yang berbunyi, tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan baik karena undang-undang. Contohnya yaitu si A berjanji menjual sepeda motor kepada si B. Akibat dari janji, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada si B dan berhak menuntut harga, sedangkan si B wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda. Dalam kasus di atas, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hukum memaksa agar kewajiban-kewajiban tadi dipenuhi oleh pemiliknya. Yang kedua, pasal 1320. Contohnya, pihak PT Surya Delta Plaza atau PT SDP mengajak Tarmin Kusno untuk meramaikan sekaligus berjualan di komplek pertokoan di pusat kota Surabaya. Maka secara tidak langsung PT Surya Delta Plaza telah melaksanakan kerjasama kontrak dengan Tarmin, yang dibuktikan dengan membuat perjanjian sewa-menyewa di depan notaris. Maka berdasarkan pasal 1338 yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan adanya perjanjian atau ikatan kontrak tersebut, maka pihak PT SDP dan Tarmin Kusno mempunyai perikatan untuk memberikan atau membuat sesuatu dengan isi perjanjian. Ketiga, perikatan bersyarat. Pasal 1253, 1259 sampai 1257. Contohnya yaitu ketika kita meminjam uang di bank dengan meminta persyarat dengan pihak bank yang meminta persyaratan untuk menjadi jaminan, entah itu sertifikat rumah ataupun BPKB motor atau apapun yang bisa dijadikan jaminan, maka kita berhak mengajukannya agar dapat pinjaman tersebut. Yang keempat, pasal 1626 yang berbunyi, sekutu diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya. Itu menjadi berutang bunga atas jumlah itu. Demi hukum dengan tidak usaha ditagihnya pembayaran utang tersebut terhitung sejak hari uang tersebut sedianya untuk dimasukkan. Contohnya yaitu, seorang pemborong mengikatkan diri kepada pihak yang memborongkan untuk mendirikan bangunan. Setelah dinyatakan selesai pekerjaannya, ternyata dia belum memaksakan kunci-kunci bagi bangunan tersebut. Maka dapat dikatakan dia telah melaksanakan kontrak tersebut secara substansial. Pasal 1353 dibagi menjadi perbuatan manusia yang sesuai hukum atau halal dan perbuatan manusia yang menyelenggarakan hukum. Contoh, perikatan yang lahir karena perjanjian, misalnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan perjanjian pinjam-meminjam. Yang kedua, perikatan yang lahir karena undang-undang saja, misalnya kewajiban bagi orang tua untuk saling memberikan nafkah bagi anaknya. Yang ketiga, perikatan yang lahir karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, misalnya perwakilan sukarela. Pada pasal 1359 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap pembayaran perkirakan adanya suatu utang. Apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dengan dituntut kembali terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Contohnya ketika kita meminjam barang atau meminjam uang di suatu lembaga ataupun bank. Kita wajib melampirkan suatu persyaratan. Jika suatu persyaratan tersebut layak, maka akan diterima oleh pihak bank. Namun, jika pernyataan syarat tersebut tidak layak, maka tidak bisa diterima oleh pihak lembaga tersebut. Dan jika sudah jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi atau persyaratan tersebut menjadi hak milik lembaga tersebut. Pasal 1356
Dalam melakukan pengurusannya itu, ia wajib bertindak secara seorang kepada rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian, hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu. Pasal 1357. Pihak yang berkepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya dan mengganti secara pengeluaran yang berfaedah dan perlu. Pasal 1358. Orang yang mewakili urusan orang lain tidak mendapatkan perintah tidak berhak atas suatu upah. Pasal 1359. Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan tanpa diwajibkan untuk itu dapat dituntut kembali terhadap perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Pasal 1360. Barang siapa secara sadar atau tidak menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikan kepada orang yang memberikannya. Contoh dari pasal 1131 yaitu segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorangan. Pasal 1382 menyatakan dengan contoh, tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang tertuntut berutang atau seorang penanggung jawab utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh orang pihak ketiga, itu yang tidak mempunyai kepentingan asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang si yang berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si piutang. Pasal 1820. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Pasal 1839. Contohnya, penanggung yang telah membayar dapat menuntutkan kembali dari debitor utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan debitor utama. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uangnya pokok maupun mengenai uang serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntut kembali sekedar ia telah memberikan kepada debitor untuk tentang tuntutan-tuntutan yang ditentukan kepadanya. Di dalam waktu yang dipatut, penanggung ada juga mempunyai hak menurut pengertian biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu. Pasal 1400. Subrogasi atau penggantian hak-hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membanyakan kepada kreditor dapat terjadi baik karena persetujuan maupun demi undang-undang. Contohnya yaitu penggantian nama ketika ia berutang. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya si A berutang kepada si B dan si A mempunyai saudara si C. Si A meninggal, maka si C sebelumnya melakukan persetujuan bahwa si C yang melunasi utang si A kepada si B. Pasal 1404. Jika si piutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan jika si piutang menolaknya, penitipan uang atau barangnya terkembali pada pengadilan. Penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan, membebaskan debitor dan berlaku baginya sebagai pembayaran atas penawaran itu telah dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggung kreditor. Sekian atas penjelasan yang dapat saya paparkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.